Kristus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Apakah mindset kita? Mindset itu cara berpikir kita yang kita miliki terhadap orang lain. Semua kita memiliki mindset, mempunyai cara berpikir. Tapi apakah cara berpikir kita sebagai orang Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus, minimal dibimbing oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus untuk melayani orang lain? Jawabannya dua kata, rendah hati. Bisa bilang sama-sama rendah hati? Nah, rendah hati ini akan menilai diri kita sendiri yang paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan kebaikan, perhatikan ya, dengan kebaikan Allah yang paling kecil, kita merasa paling kecil. Tuhan tuh berbuat baik yang besar sama yang kecil. Tapi perbuatan Tuhan yang paling kecil saja perbuatan baiknya, kita menganggap diri kita sangat kecil, tidak layak. Itu mindset yang harus ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Sehingga karena mindset itu, kita mulai menghargai orang lain. Kita mulai menghargai, kita belanja nih, sayur. Mindset kita ingin tawar semurah-murahnya. Tetapi kalau kita mempunyai mindset Kristus, kita pikir ini kangkung sampai di pasar dari mana? Dipikul dari tempat yang jauh. Bagaimana orang ini memikulnya? Mungkin dipetik kemarin. Di mana dia memetiknya? Di sawah. Berapa sakitnya dia memetik? Pinggangnya sakit, kakinya kotor, hanya untuk memetik kangkung, lalu dicuci, dipikul sampai di pasar, dan kita hanya tinggal beli. Kalau kita mempunyai mindset Kristus, yaitu rendah hati, kita akan hargai bukan kangkungnya, tetapi tenaga orang itu yang sudah bekerja berat hanya untuk memetik kangkung dan dihidangkan di depan kita. Waktu kita belanja itu sebetulnya Tuhan bawa kita ke tempat itu untuk belanja. Itu hanya contoh saja. Ya. Sehingga yang diperhatikan bukan kepentingan sendiri, pokoknya murah, bukan. Tapi kepentingan orang lain. Kasihan juga ini si bapak. Berapa lama dia berjalan? Dia seharusnya masih tidur jam 3 dia sudah pikul. Ada yang dari Salauri, ada yang dari tempat yang jauh, pikul ke pasar. Dulu di depan gereja ada tukang bambu. Bambu itu dibawa dari Cugenang. Kadang-kadang mereka bawa dipikul, kadang-kadang pakai roda, pakai lampu. Ya. Sekarang saya tidak lihat lagi. Dan mereka jual di sini, di depan. Gombong-gombong itu dijual. Sebab menunggu satu pengepul dari sini, kebetulan RT kita, yang membeli gombong itu. Dan mulailah negosiasi.
Ya tentu saja pengepul ingin yang murah. Tapi kalau kita perhatikan mereka jalan 10 kilometer. 7 kilometer itu jalan besarnya. Belum dari dalamnya. Dan gombong itu dipikul. Bambu itu dipikul. Jalan 7 kilometer. Rasanya kita tidak tega membeli yang murah. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Kita harus memiliki kerendahan dan menganggap orang lain itu lebih baik dari kita. Ketika kita memiliki kerendahan, dan ketika kita bisa melihat kesalahan kita, dosa kita di depan Tuhan yang baik, dosa kita yang begitu besar, kesalahan kita yang begitu fatal di depan Tuhan, maka tidak ada tempat di dalam kita untuk mengeritik orang lain. Bisa bilang amin? Tidak ada tempat bagi kita. Tidak gampang mulut kita mengeritik orang. Karena kita sudah tahu kesalahan kita yang besar saja, Tuhan ampuni. Nah, tidak ada ruang di hati kita untuk mengeritik, menjelek-jelekan orang. Ketika kita sudah bisa melihat secara asli, secara bening, secara jernih, secara sungguh-sungguh bahwa keadaan kita lebih kecil dari yang lain, maka pelayanan kita pun berubah. Kita tidak melayani diri kita sendiri, tapi kita akan melayani orang lain. Contoh, kalau kita dapat tugas puji-pujian di gereja, jauh-jauh hari sudah siapkan lagu. Apakah cocok apa tidak dengan kebaktian ini? Tidak mungkin kita akan siapkan nyanyian Malam Kudus pada kebaktian Paskah. Atau sebaliknya kita mempersiapkan lagu Paskah pada waktu Natal. Walaupun kita senang lagu Natal itu, tapi ingat kita tidak melayani diri kita sendiri, kita melayani orang lain. Apakah kita punya rencana dalam hati kita untuk menjadi lebih baik dari orang lain? Tidak usah dijawab. Apakah kita mempunyai planning dalam situasi kita, supaya situasi kita ini lebih baik dari situasi yang di sekitar kita? Adalah sesuatu yang terpuji untuk kita mencapai ambisi yang baik itu. Terpuji. Tetapi yang lebih terpuji adalah kita tenggelam ke dasar kasih-Nya Tuhan, sehingga kita kehilangan identitas diri, tetapi digantikan dengan identitas Yesus Kristus dalam hidup kita, karena selalu Yesus pergi kemana-mana berkeliling untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang tuli dia sembuhkan, yang timpang dia sembuhkan, yang buta dia celikan, bahkan Lazarus yang mati dia bangkitkan. Tidak ada satupun kesalahan yang bisa ditemukan oleh
Pilatus maupun Herodes yang notabene adalah musuh besarnya, yang tua-tua orang tua Herodes mau bunuh Yesus waktu masih bayi. Tetapi raja paling jahat sekalipun tidak bisa cari kesalahan. Karena apa? Karena Yesus hidup untuk orang lain. Apa rencana saudara hari ini? Apa saudara sudah sibuk, repot untuk membuka toko saudara, untuk mencari uang saudara, untuk mencari rezeki saudara, yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan rezeki itu. Sehingga dia berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Tapi begitu banyak di antara kita, kadang-kadang saya juga, begitu khawatir tentang kebutuhan kita. Padahal Tuhan yang kita belum kenal sepenuhnya, itu sudah memikirkan kebutuhan kita. Dia lebih tahu akan kebutuhan kita. Jadi apa paradoksnya kekristenan? Apa mindset kekristenan? Mindset kekristenan adalah kita mempunyai sukacita dan kepuasan ketika kita bisa melayani orang lain. Ketika kita bisa menyenangkan orang lain, membantu orang lain. Salah satu yang diajar oleh Tuhan bagi saya adalah seringkali yang saya inginkan tidak dilayani. Yang saya mau tidak dilayani. Kadang-kadang saya dianggap tidak ada. Tapi yang orang lain mau, yang tidak ada hubungannya dengan saya, dilayani. Agak kecewa, tapi sebetulnya itu sekolahnya Tuhan untuk mengajar kepada saya bahwa kita hidup bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dari mana mindset yang dari Kristus ini datang? Dia datang dari buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada berapa buah roh saudara? Satu buah roh. Hanya cabangnya ada 9. Bahkan saya berani katakan ada 12. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini baru 9 cabang. Tidak ada hukum, heran ya. Di seluruh dunia biar itu negara anti-Kristen, tapi tidak ada undang-undang yang menentang saudara untuk berbuat baik. Coba kita naik kepada ayat 8. Dalam ayat ke-8 Galatia 5, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9.
Nah, disinilah perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.